Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Fikriansyah dari Teknik Informatika, nomor NPM 062022107618. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Di sini saya akan membahas tentang 1. Pengertian AI, 2. Tujuan, 3. Bentuk, 4. Bagian utama, 5. Manfaat, dan 6. Perkembangan AI di Indonesia. What is artificial intelligence? Kecerdasan buatan. Artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana sebuah komputer bisa dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Beberapa penjelasan artificial intelligence menurut para ahli. 1. John McCarthy. Kecerdasan buatan adalah suatu sistem komputer yang terbentuk untuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. 2. Ritz dan Knight. Kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana membuat sebuah komputer dapat mengerjakan sesuatu yang masih lebih baik dikerjakan manusia. 3. Rostron 1968. Kecerdasan buatan merupakan solusi berbasis komputer terhadap masalah yang ada yang menggunakan aplikasi yang mirip dengan proses berpikir menurut manusia. Setiawan. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang mempelajari otomisasi tingkah laku cerdas. Manusia bisa dengan pandai menyelesaikan masalah-masalah yang muncul karena manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat membantu dalam memecahkan masalah agar komputer dapat bertindak seperti dan sebaik manusia. Maka komputer diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk menalar agar dapat mendapatkan pengalaman seperti layaknya manusia. Ini adalah gambar dari John McCarthy dan Rich Knight. 2. Tujuan. Membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Yang dimaksud kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif. Winston dan Prendergast 1994. 3. Bentuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Acting humanly. Bentuk pertama adalah membuat suatu sistem komputer untuk mampu melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. 2. Thinking humanly. Bentuk kedua adalah bisa membuat sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan tindakan dari sistem tersebut. 3. Think rationally. Bentuk selanjutnya adalah membuat suatu sistem komputer untuk bisa berpikir secara rasional sehingga tidak lagi berpikir dan menunjukkan bahwa dirinya ada mesin. 4. Act rationally. Jadi teknologi AI pada perangkat komputer atau yang berbasis komputer adalah bisa bertindak secara rasional. 4. Bagian utama. Terdapat 2 bagian utama yang diperlukan agar dapat melakukan aplikasi kecerdasan buatan, yaitu 1. Basis pengetahuan knowledge base yang berisi fakta, teori, pemikiran, dan hubungan satu dengan yang lainnya. 2. Motor inferensi inference engine yang berupa kemampuan mesin untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. 5. Berbagai manfaat yang diberikan oleh kecerdasan buatan, beberapa diantaranya adalah 1. Membantu meminimalkan kesalahan. Misalnya, produk kamera yang sudah dilengkapi fitur autofocus. Penggunaan kamera menjadi lebih mudah karena bisa langsung fokus ke objek sehingga meminimalkan kesalahan menentukan fokus dari apa yang dibidik.
2. Solusi untuk hemat energi. Misalnya saja penggunaan sistem otomatis mematikan lampu di gedung perkantoran. Jika diketahui oleh sistem tidak ada aktivitas di ruangan, maka otomatis lampu akan dipadamkan. 3. Menghemat SDM. Misalnya saja untuk tempat parkir, di mana di port otomatis nomor parkir keluar di gerbang masuk, sehingga tidak perlu lagi menyediakan SDM untuk mencatat dan menunggu di pos masuk tersebut. 4. Bermanfaat di bidang kesehatan. Mesin-mesin atau alat-alat kesehatan canggih ini akan bekerja lebih cepat dan memberi hasil lebih baik dibanding alat mesin biasa. 6. Perkembangan. Salah satu perkembangan teknologi informasi ialah Artificial Intelligence atau yang disingkat disebut AI. Pada mulanya, Artificial Intelligence dirilis dan berkembang di luar negeri dan dikenal baru dalam beberapa tahun silam di Indonesia. Meski demikian, Artificial Intelligence belum sepenuhnya digunakan oleh banyak orang-orang, termasuk orang Indonesia, dikarenakan alat dan biaya yang tak sedikit untuk membuat sebuah program AI. Salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan AI di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang menggunakan internet. Di Indonesia terdapat 70% populasi yang menggunakan internet. Menurut data, organisasi di Indonesia menggunakan teknologi AI sebanyak 24,6%. Pada tahun 2020 lalu, Microsoft dan IDC Asia atau Pasifik melakukan studi tentang penggunaan AI di negara kawasan Asia Pasifik (APAC atau APAC). Survei dilakukan pada 112 pemimpin bisnis dan 101 karyawan di Indonesia. Hasil yang diraih adalah 14% karena banyak pekerja di Indonesia yang memandang skeptis terhadap AI. Contoh-contoh penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia yaitu penggunaan navigasi pada Google Maps atau Apple Maps. Teknologi ini digunakan oleh para ojek daring di Indonesia. Lalu, pada permainan daring yang viral di tahun 2016 yaitu Pokemon Go yang juga menggunakan teknologi AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence saat ini diyakini sebagai pengungkit ekonomi dunia. AI pun dinilai sebagai solusi pemulihan dan pertumbuhan negara secara masif, termasuk pula Indonesia yang gencar mendorong transformasi digital. Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Korika, Haman Riza, mengatakan bahwa berbagai negara memasuki persaingan AI dengan mengadakan strategi nasional Stranas AI. Stranas ini akan memberikan arah pemanfaatan AI untuk pemerintah, layanan publik, keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan masih banyak lagi. Menurut Hamam, Indonesia telah memasuki persaingan ini dengan diluncurkannya dokumen Stranas AI untuk tahun 2020 sampai 2045 pada 10 Agustus 2020 lalu. Stranas ini dibangun melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjadi dasar rancangan Perpres tentang percepatan implementasi AI di Indonesia. Sekian sedikit penjelasan tentang AI dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.